kita bahas tim kesayangan umat, jebret tim. Manchester United. Nah, ini dia. Jadi manajemen ini apa ya, istilahnya menentukan performa tim sampai di lapangan gitu. Sampai MU juga menunjuk Richard Arnold ya untuk gantiin Ed Woodward. Nah, ini kalau menurut kalian adanya pengaruh dari siapa? Charlton, kemudian Sir Alex Ferguson, David Gill. Jika mereka orang-orang lama gitu kan. Sekarang zaman sudah mulai berubah. Oke, ketika David Gill masih jadi bosnya MU, kan pelatihnya masih Saf tuh, Sir Alex Ferguson. Terus pindah Woodward, masuk 4 pelatih dengan 4 gaya bermain yang berbeda. David Moyes, LVG, Jose Mau, terus terakhir Ole. Empat-empatnya istilahnya kalau kita ambil kesimpulan mungkin fans MU membohongi diri sendiri. Oke, kita puas kok sama Ole apa segala macam. Padahal standar MU tuh tinggi banget ketika zamannya David Gill sama SAF. Dan sekarang kawan ini dia datang sebagai orang yang menggantikan Woodward. Dia bukan orang lama, orang baru. Dia dari 2007 udah di MU. Udah di MU, 2013 jadi bos. Istilahnya 6 tahun dia berproses jadi bos. Habis itu sekarang dia jadi CEO-nya, ya istilahnya buat ngejalanin. Dan kita nggak bisa bilang bahwa pelatih, pemain bisa jalan sendiri. Pelatih kan memang ngatur teknis, tapi jangan salah, non-teknis juga penting dalam sepak bola. Apalagi industri yang seperti saat ini. Lihat Barcelona gimana hancurnya ketika finansialnya nggak jalan. Ya? Salah beli pemain, salah ngelon. Lihat Juve gimana dia ditipu ketika dia ngebeli Ramsey. Akhirnya gajinya mahal, akhirnya kena branded semua. Nah ini yang penting. Buat supaya klub itu tetap bisa jalan kalau mesinnya 2 jalan, non teknis sama teknis. Dan kalau kita lihat Woodward ini banyak bikin kesalahan, menunjuk pelatih salah bukan karena prestasinya berdasarkan CV dan trofi, terus membeli pemain salah-salah, lu beli Sancho 90 juta itu tololnya tolol. Jadi kalau gue bilang Pogba pasti ini lebih bagus daripada Woodward. Pasti lebih bagus. Iya, ya, karena mungkin Woodward itu benar-benar tololnya tolol. Kenapa si Arnold nih bisa lebih bagus? Kalau kita tarik ke belakang sedikit, dia kan sarjana biologi. Iya, biologi jadi akuntan. Jadi akuntan. Oke, mantap, nggak nyambung ya. Iya, nggak nyambung. Masa depan cerah nih MU. Tapi paling nggak keputusan pertama yang diambil ketika dia jadi bos, ketika Woodward mundur adalah dia jadi salah satu orang yang rekrut Ralf Rangnick dan juga melanjutkan proses 2 tahun. Tetap jadi konsultan, dia mau ngambil ilmunya Ralf Rangnick. Kalau menurut gue dalam sepak bola, yang dia berpikir jangka panjang, itu bukan result doang yang dicari. Tetapi juga harus ada pondasi yang kuat. Dia ngerasa kayaknya MU ini kehilangan identitas. Nah, dia mau mencoba menemukan identitas MU itu apa. Nah, mungkin identitasnya adalah sepak bola modern saat ini. Siapa sih sepak bola modern? Jurgen Klopp, Thomas Tuchel. Gurunya dengan gurunya siapa? Nggak mungkin dong kita ngebajak Jurgen Klopp ke MU. Istilahnya masih ada kontrak ke sana. Oke, kita ambil bosnya. Gurunya Just Talk. Nonton Just Talk semua itu. Tapi kalau kita lihat Arnold sendiri ya, walaupun punya track record bagus di MU sebelum ganti Ed Woodward, apa yang harus dibenahi oleh Arnold sendiri nih, Coach? Banyak. Salah satu yang sekarang dibenahi adalah menyatukan atau menggeser pemain-pemain yang brengsek dengan mendukung Rangnick. Kalau lu percaya dengan filosofi jangka panjang, Rangnick sudah benar. Bahwa sekarang tidak berjalan, kita harus lihat kenapa tidak berjalan. Kalau pemain malas-malasan main, malas-malasan ngepres, passing salah-salah, itu bukan salah pelatih. Ngerti nggak? Nah ini kan kalau kita percaya gosipnya, ada 12-14 pemain, whatever lah, berapa pemain yang ngelawan. Ya kan? Nah ini tugas dia. Tugas Murto, direktur teknik, untuk turun ke dalam, bicara dengan semua pemain, bahwa kalian itu digaji oleh MU, Man United, kalian digaji klub, bukan digaji oleh Rangnick. Rangnick atasan kalian, kalian harus ngikutin apa yang maunya Rangnick. Untuk gue lucu aja denger, kalau gue masih ngelatih Niko, gue denger pemain yang bilang latihan terlalu keras, gue tendang langsung. Mantap, Coach. Yang pasti mana ada cerita pemain komplain latihan terlalu keras. Yang pasti nggak ada pemain yang lebih besar dari klub. Klub selalu lebih besar, makanya nama pemain itu di belakang, bukan di depan. Jadi yang kita harus utamakan adalah klub. Klubnya maunya apa sih? Klub maunya Rangnick pelatihnya. Rangnick ada gaya main seperti ini. Gaya main lu seperti ini. Nggak mungkin dong klub yang pemainnya tuh ada 30-an ngikutin 1 orang atau 2 orang supaya mengakomodir ini. Enggak.
Yang ada mereka harus beradaptasi dengan gaya bermain Rangnick. Pada saat Rangnick direkrut, itu kan ada proses. Yes. Proses yang berbulan tahun, 2 tahun kalau nggak salah. Nah, sampai akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengkontrak Rangnick, artinya klub berada di belakang Rangnick. Backup Oke? ya. Iya, Jadi semua. kalau sekarang di atas lapangan tidak berjalan, apakah itu salah Rangnick? Enggak, karena klub sudah tahu. Ini loh filosofi gue. Oke. Gue latihan seperti ini, gue akan bermain seperti ini, pemain-pemain gue harus adaptasi dengan pemain gue. Beda kalau lu pegang Fulham contoh. Lu suruh main gini, nggak berjalan, atau Newcastle atau Burnley. Beda. Karena kualitas pemain lu nggak ada. Ini MU loh. Ferrari men. Ngerti nggak? Yes. Bahwa Ferrarinya jalan kayak bajai ini kan sementara. Nanti bakal masuk tol nih. Gue bilang, dan ini tetap gue pertahankan, kalau ini berjalan, MU bisa main kayak Munchen. Seperti itu. Jadi benar-benar sebuah sistem, timing tepat, positioning tepat, Counter press. counter semua mereka kuasai. Sekarang kan belum. Ya, kembali lagi ke apa namanya, perbandingan gue, kalau lu 3 tahun dibawa oleh makan tahu tempe, tiba-tiba lu suruh makan steak, kan butuh waktu untuk bisa menikmati steak yang lebih bergizi dan lebih mahal, lebih berkualitas. Tapi karena udah 3 tahun biasa makan tahu tempe, jadi mereka butuh waktu, ngerti nggak? Ini kan masa transisi juga, dan ini kan masih interim namanya, masih belum apakah Kita nggak siapa tahu bakal pelatihnya, pelatih apakah nanti dia siapa lanjut ya? lagi. Tapi nggak 6 bulan ini buat sekalian nyeleksi, bukan nyeleksi pelatih aja, tapi nyeleksi juga pemain-pemain kira-kira siapa yang layak untuk bisa berseragam MU. Tapi pelatih yang akan datang nggak jauh beda, nggak jauh beda. Sekarang gini. Punya filosofi yang sama maksudnya. Sekarang gini, Tidak jauh beda itu kita seperti apa? flashback ya. Kenapa pada saat orang berdiskusi siapa yang jadi pelatih baru, kenapa gue bilang Rangnick, orang lain bilang Zidane, Pochettino. Betul? Betul. Kenapa gue bilang, dan gue juga bilang setengah tahun. Kenapa gue nggak bilang kontrak 3 tahun? Oke. Karena gue melihat Rangnick salah satu yang bisa menerapkan filosofi. Oke? MU ini nggak punya filosofi. Apa filosofinya? Seperti Best tadi bilang, di bawah Van Gaal main apa, di bawah Mourinho main apa. Krisis jati diri lah ya. Kalau lu lihat Ajax main, Barca main, Munchen main, rata-rata semua sama. Yes. Arahnya akan ke sana. Di mana siapapun pelatih yang masuk, mereka punya filosofi Filosofi bermain seperti seperti itu. Dan filosofi yang layak untuk klub sebesar MU. MU is one of the biggest club till now. Oke. Kira-kira menurut coach setelah memprediksi Rangnick, kira-kira siapa pelatih nanti coach? Ten Hag. Ten Hag. Ya. Gua harap sih enggak. Cuman kalau lu bicara filosofi yang cocok, itu Ten Hag. Oke. Tahan dulu coach, kita akan mau bahas lagi. Tapi yang setelah yang satu ini. It's coffee time. Baru, kopi kapal api dengan gula aren asli. Ciptakan pengalaman baru, nikmati aroma dan rasa kapal api dengan gula aren asli. Kopi kapal api special mix gula aren. Oke, tadi Bang Bes mau nanggepin sedikit. Enggak, yang pasti sekarang sepak bola itu semakin modern. 2010 dulu kita ball position coach, gimana Spanyol menguasain passing kiri kanan. Akhirnya 2014 Menguasai semua juara dunia kompetisi udah itu. beda. Jerman memodifikasi. Terus 2018 Prancis. Terus sekarang kita lihat salah satu sepak bola terbaik yang pernah dimainkan adalah yang di utara-utara Eropa. Jerman, ya kan, Bayern Munchen. Dan gua rasa pelatih MU, kemungkinan pelatih MU ya kayaknya bakal dari utara-utara sana. Kalau nggak Ten Hag ya dari Bundesliga. Oke. Ini Nagelsmann sambil bisa aja. Iya. Cuman feeling gue sih enggak. sambil nunggu siapa Kontrak pelatih. baru ngelatih setahun. Exactly. Sambil nunggu siapa pelatih MU next. Mungkin Rangnick jadi manajemen juga ya. Tapi yang jelas Arnold ini kan tugasnya banyak ya menurut gua. Kontrak-kontrak pemain apakah Ronaldo juga yang katanya akan dijual? Enggak, Niko gini. Apa dipertahankan secara bisnis? Gini. Kita bandingkan CEO-nya MU sama CEO-nya Jebret Media. Iya. Jauh. Oke, Iya, bentar, dengerin dulu. Oke. CEO-nya Jebret Media itu dia punya tim produksi, tim yang ngurusin narsum, tim yang bikin ini, bikin itu, bla bla bla. Emang dia tiap hari ngurus, ngecek? Kan enggak. Dia tunggu laporan ya. MU juga sama. MU punya dirtek, punya marketing, punya ini. Itu tugas CEO. Dia nggak perlu tahu karena dia butuh masukan. Nah, ini tugasnya orang-orang bawah ini. Yang kita lihat sekarang kan hanya di lapangan. Kita tidak tahu di belakang seperti apa. Nah, CEO ini tugas CEO untuk menjalankan semua dengan benar. Nah, kalau kita kembali lagi ke teknis yang kita tiap minggu lihat, nah itu banyak miss-nya. Nah, pada saat miss, CEO turun tangan.
Kalau gue jadi Arnold ini, pertama yang gue lakukan, gue kumpulin semua pemain MU, gue ajak bicara satu persatu. Yang mau stay, yang out gitu ya? Iya. Kalau lu nggak happy, fine aja. Tinggal bilang kita terminate your contract. Oke. Atau kita jual lu. Paling Pogba nggak ya pas MU sekarang setelah Woodward keluar ada restrukturasi gue lihat. Ada direktur olahraga sekarang si Murdoch. Ada direktur teknik, salah satu legendnya dia Darren Fletcher. Darren Fletcher, yes. Nggak mungkin si Arnold ini datang setiap pertandingan home away buat nonton MU. Dia pasti ada pekerjaan kepentingan lain. Pasti ada dengan stakeholder, Cari dengan sponsor, cari duit. Duit, sponsor. Gaji Ronaldo kan nggak kecil Yes. ya, Pogba juga mahal, De Gea. Ya, jadi dua orang ini yang running setiap hari yang berikan laporan ke dia. Tapi seenggaknya ini udah ada gitu loh. Tapi di zamannya Woodward kayak lepas aja, kayak dia langsung pengen berhubungan langsung dengan pelatih. Pelatih nggak seneng, akhirnya diganti. Pembelian pemain juga menurut gua banyak yang pembelian mubazir pada zaman dulu. Banyak banget. Tapi dari segi Kemahalan. bisnis, Termasuk Pogba menurut gua itu too much trauma. iya, tapi dari segi Kemahalan. bisnis kan Ronaldo kan sangat menguntungkan sampai saat ini ya. Kalau Oh, iya. dijual sayang nggak sih? Dari sudut pandang coach. Gue Nggak tidak bakal melihat pergi. gini. Kalau lu dalam sebuah klub lu jual pemain, boleh sah-sah aja. Tapi penggantinya siapa? Selama bisa penggantinya, contoh aja nih, Haaland contoh, itu worth it. Oke. Tapi kalau pengganti lu Lukaku, not worth it. Ngerti nggak? Yes. Atau Attitude nggak banget Piatek, itu. atau Udah Edin minta Dzeko, maaf. atau ngerti nggak? Itu not worth it. Ngapain dijual? Tapi dijual bisa-bisa aja. Bisa aja. Sampai Gitu. nunggu Jual penggantinya. nih. Kalau seandainya Ronaldo dijual, siap. Tapi Arnold ini bukan orang baru ya, orang lama di MU ya. Iya udah lama. Iya, usianya 51 tahun loh. Dulu dia suka masak bukan sih, bukan ya? Oh, itu Chef Arnold beda ya. Itu yang fitness. Oh iya, siapa? Arnold Schwarzenegger. Bukan, jauh. Itu yang jauh. kartun. Sebelumnya Arnold ini kan grup managing director Oh, iya, dan mengakhiri juga eranya Ed Woodward selama menjabat dari tahun 2013. Lama ya? Tapi yang jelas sekarang eranya kopi kapal api special mix gula aren. Perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli yang jadi pilihan kita. Gimana rasanya? Aroma dan rasanya jelas lebih Mantap. enak. Enak ya?